mendatangi rekan kita yang kutilang depan ini, kurus tinggi langsing ini ya. Pak, nanti Bapak harus selesai jam 11.30 ya. Kurang 5 menit saya udah beri tanda Pak, 5 menit. Wah, luar biasa. 12.30 ya? Oh ya, 12.30, jadi setengah jam, 30 menit. Tapi Bapak boleh khotbah 40 menit loh, gimana, susah enggak kira-kira? Ya, karena pujian itu hanya 20 menit Pak. Saya jarang melihat ibadah Pentakosta, pujian itu 20 menit itu jarang. Biasanya nambah waktunya. Kalau diperbolehkan tadi pasti pengen nambah lagi. Ya, Yesus jalan kebenaran, kita pengen pasti lompat-lompat. Tapi waktu yang ada mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kebenaran firman Tuhan. Saya akan coba sesingkat mungkin supaya waktunya bisa efektif. Tapi saya berharap tidak mengurangi. Apakah seandainya lebih dari setengah 12 masih diizinkan kira-kira? Masih ya? Oh iya. Tadi pagi saya WA kepada Bu Rode, kalau agak sedikit panjang khotbahnya kira-kira 3 jam boleh enggak? Boleh Pak, silahkan. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih Bu Rode, terima kasih Bapak Ketua. Ya, kita langsung saja melihat tema kita hari ini. Ya, tetap bertumbuh dengan benar tema kita hari ini. Saya ingin mengajak kita membaca karena ini menjadi dasar bagi setiap kita untuk bertumbuh dan bertumbuh dengan benar. Dalam kitab Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-24. Ya, kalau sudah ketemu semua ayatnya, saya ingin mengajak kita membaca. Saya membacakan ayat yang ganjil. Semua rekan-rekan yang ada akan bacakan ayat yang genap. Roma pasal 11 ayat 13 sampai dengan yang ke-24. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku dapat memberikan cemburu di dalam hati orang satu-satu sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan serta merenungkannya. Pemazmur berkata, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buah pada waktunya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Menurut firman Tuhan demikian. Rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan dosen yang terkasih, next kita lihat. Saya mengambil dari ayat mas di sini. Roma yang pasal 11 ayat 17 dan 18.
Ya, dikatakan demikian. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Saya memberikan sedikit tekanan di bagian kamus sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan bagian ayat 18, akar itu yang menopang kamu. Dan ini berbicara dalam sebuah perumpamaan pohon zaitun. Maka saya ingin mengajak kita sedikit mengenal agar kata dicangkokan ini bisa kita pahami dengan baik, ya, supaya tidak salah persepsi, karena kita rekan-rekan yang sekolah studi di sekolah teologi, ya, supaya tidak menginterpretasi, menafsirkan dengan tafsiran yang berbeda pada konteks dicangkokkan ini. Kalau kita mengerti makna ini, betapa luar biasa indahnya hidup kita dalam Tuhan. Ya, sungguh, maka pelan-pelan, ya, saya butuh waktu hanya 2 jam saja untuk menjelaskan hal ini. Ya, semoga tidak sampai, ya. Nanti mohon izin Mas, nanti kertasnya yang 5 menit jangan diangkat, ya. Ya, kali ini saja mohon izin. Baik. Ya. Saya minta dibantu ada Mas Daniel. Ya, ini harus pakai peragaan supaya nanti rekan-rekan jelas, karena sekolah teologi ini supaya tidak salah tafsir kita. Nanti kalau salah tafsir, Pak Ketua yang ditanya kenapa salah tafsir, iya, adakah kursi yang bisa bantu untuk menaikkan ini, ya, supaya saya menjelaskan. Ini bukan pelajaran pertanian, juga bukan presentasi pertanian, ini khotbah. Tapi saya ingin menunjukkan sesuatu supaya kita tidak salah menafsirkannya. Agak dimajukan saja, Mas. Baik, ya, saya mau jelaskan dulu next tentang zaitun. Pohon zaitun. Pohon zaitun itu Alkitab banyak menunjukkan di Zakaria maupun di Roma ini, pohon zaitun itu diidentikan dengan Yesus. Banyak ayat yang menyebutkan di sana, diidentikan dengan Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya kalau kita yang di Indonesia pohon zaitun ada, tetapi tidak banyak yang punya. Tapi sekarang sudah mulai dibudidayakan, dijual dalam bentuk bibit-bibit dengan berbagai macam hal. Nah, ini beberapa gambar pohon zaitun. Semoga ini jelas karena layarnya tampaknya memantul, ya, ini, ya. Ya, seperti itu kira-kira tanaman perdu dan bisa agak tinggi pohon zaitun. Kalau saudara mungkin sedang pergi ke Bukit Zaitun, dulu dikatakan tempat Yesus berdoa, itu pemandu sering berkata begini, pohon ini bapak-bapak, ibu-ibu, ini pohon zaitun yang paling tua. Ini pohon zaitun pada waktu Nabi Nuh. Ya, tertawa dulu ini pasti, ya. Zaman Nabi Nuh itu banjir. Ya. Semua dunia ini banjir. Maka diterbangkanlah burung apa? Pipit. Burung apa, ya? Merpati. Ya, merpati. Burung pipit tidak bisa terbang jauh. Burung merpati. Ya, terakhirnya burung merpati itu bisa mendapatkan daun dan disebutkan itu daun zaitun. Terus pemandunya berkata, ini Pak, ini pohon zaitun dulu yang diambil oleh burung merpatinya Nabi Nuh. Saudara percaya enggak? Kenapa enggak percaya? Ya mana siapa yang tahu kalau itu pohon zaitun, dia Nabi Nuh saja tidak melihat, masa pemandunya bisa tahu? Itu bohong pasti. Ya, tapi saya mau bilang bohong Pak, saya juga nggak tahu buktinya, jadi nggak berani bohong. Tapi itu pohon zaitun. Dia mengatakan ini sudah 3.000 tahun Pak. Jadi burung merpati itu hinggap di sini mengambil daun ini. Bagaimana pemandunya tahu? Nabi Nuh saja tidak tahu. Iya, 8 orang di dunia tidak tahu. Nabi Nuh, istrinya, menantunya, 3 anaknya, 3, nggak ada yang tahu. Pemandunya bisa tahu, melebihi seorang ahli sejarah. Ya, tapi beginilah gambarnya. Kira-kira pohon zaitun. Ini pohon zaitun diperkirakan usia 3.000 tahun lebih. Ya, ini tanaman zaitun yang ada di pot, ya, sudah dikemas dalam pot. Kemudian biasa minyak zaitun itu dibuat untuk minyak zaitun. Tetapi juga kadang-kadang sekarang mulai digunakan untuk makanan di meja, buah meja. Sebelum makan, orang makan buah zaitun. Saudara makan di hotel berbintang di Israel,
waktu sarapan akan disediakan buah zaitun. Ya, itu jangan buru-buru dimakan karena rasanya pasti tidak enak, biasanya agak pahit. Itu digunakan hidangan meja, tetapi juga sekarang mulai berkembang zaitun digunakan untuk alkohol, minyak alkohol. Saudara yang pernah, Pak, kami biasa mabuk, tapi belum pernah mabuk alkoholnya zaitun. Minta kepada beliau, ahlinya zaitun, ya, tapi tidak boleh mabuk, ya. Ini gambaran tentang zaitun. Zaitun itu ada yang digunakan sekarang itu ada 16 varietas jenis, bukannya satu macam. Seperti pisang, ada pisang Raja Nangka, pisang emas, apalagi kapok, Ambon, susu, Ambon, Sumba, Halmahera, Papua, semua jenis pisang ada di sana. Zaitun itu yang digunakan 16, itu yang dibudidayakan, dikembangkan. Tapi masih banyak lagi zaitun liar yang tidak dimanfaatkan. Kenapa? Buahnya kecil, getahnya sedikit, sehingga dihasilkan minyak, tidak menghasilkan minyak yang baik. Maka dalam perumpamaan tadi mengatakan kita ini diumpamakan zaitun liar yang dicangkokkan ke zaitun yang sejati. Siapa? Yesus Kristus. Tapi saya ingin mengajak kita mensikapi tentang ini varietas, ya. Ada varietas gordal, ini yang sering banyak dipakai. Kemudian ada ini lecin, ini juga sering banyak dipakai, dibudidayakan. Di Indonesia sudah mulai dibudidayakan, yang mulai ditanam, mulai dibuat minyak zaitun dan sebagainya. Kalau saudara beli minyak zaitun yang ada di toko-toko, supermarket, saudara jangan minum. Itu minyak zaitun yang tidak bisa diminum, dikonsumsi. Itu hanya untuk masker, bersihkan daki, hanya itu saja. Memutihkan wajah kalau direndam 2 hari 2 malam. Itu bisa, ya, itu zaitun. Tapi zaitun yang bagus itu bisa diminum. Bisa diminum. Ya. Baik, itulah di mobil saya masih ada, ingat saya, yang bisa diminum. Ya, sedikit. Ini varietasnya supaya kita tahu. Lalu apa sih makna tentang dicangkok? Next. Ini yang perlu kita paham supaya kita tidak salah mengerti. Ya. Dicangkokkan dalam pemahaman yang lebih tepat, ya. Itu bukan dicangkokkan. Pengertian umumnya dicangkokkan tetapi disambungkan. Ya, itu dalam bahasa Inggris tulis dengan grafting. Grafting itu tidak tepat kalau diterjemahkan dicangkokkan, tapi disambungkan. Apa ya bahasa Yunaninya apa ini? Mas Dwi, Pak Burode, Pak Dokter Pangeran ini yang pasti lebih tahu. Egetiso apa ya? Egetiso, yaitu grafting. Ya, grafting. Ya, saya nggak menguasai bahasa Yunani. Saya bisanya Yusarmi, Yujinem gitu. Yunani saya nggak paham. Ya, ya. Karena waktu ujian Yunani saya nyontek Burode, jadi ya bisa sedikit gitu ya. Ya. Dalam pemahaman yang lebih tepat bukan dicangkokkan tapi disambungkan, itu grafting. Ya, ini perlu pemahaman yang jelas. Apa bedanya sih disambungkan sama dicangkokkan? Nah, Mas Daniel bisa bantu kita di sini, Mas Daniel, mana? Ya. Ini pohon jambu kristal. Ya. Buahnya yang punya ini Mas Daniel. Kebetulan kok bawa buah jambu. Terima kasih, Mas. Ya. Ini tanaman jambu kristal. Ya. Begini aja tidak apa-apa karena potnya kotor masih gini, ya. Ini tanaman jambu. Kalau orang berbicara dicangkokkan, itu seperti ini. Pegang dulu, Mas. Harus peragakan supaya nanti rekan-rekan waktu berkhotbah di pedesaan mengerti antara dicangkokkan dan disambung, karena sangat-sangat berbeda. Makna rohaninya sangat berbeda. Nanti rekan-rekan bisa mengerti waktu membaca Mazmur pasal 1 ayat 3, 1-3, membaca Yohanes 15 akan mengerti apa bedanya dicangkokkan dan disambungkan. Ya. Gini, kalau dicangkok pasti semua sudah tahu, hanya saya ingin membedakan. Kita. Nah, cangkok itu tanaman seperti ini, dari sana tidak kelihatan. Ya. Jadi tanaman dikerat begini, ya, dikerat kulitnya. Singkat cerita, anggap agak dipercepat supaya waktunya cukup. Dikelupas kulitnya, kemudian anggap ini tanah, ya, anggap ini tanah supaya tidak mengotori ini. Tanah dipersiapkan, dibungkuskan di sini, ya, dibungkuskan begini, kemudian ditutup pakai plastik. Ini yang secara sederhana saja, ya. Ya, ya, dibungkus pakai plastik begini,
Ada selotipnya di situ, Mas. Ya. Terus diikat atas dan bawahnya. Ya, atasnya diikat, bawahnya juga diikat. Ya, setiap hari atau 2-3 hari sekali disiram. Ya, cukup gini, Mas. Ya, tanaman ini, kalau ini tanah ya, ini dibiarkan 2 bulan akan keluar akarnya banyak. Ini namanya metode cangkok dalam pertanian. Pertanian pengembangan vegetatif itu ada stek, ada cangkok, ada sambung, ada okulasi, ada merunduk, ada menyusu. Ya, menyusu itu bukan anak kecil kepada mamahnya, bukan. Tanaman juga bisa, ya. Jadi ini namanya mencangkok. Umur 2-3 bulan setelah akarnya keluar banyak. Ini perhatikan, ini perbedaannya pemahaman kita supaya kita mengerti. Waktu kita mengkhotbahkan tentang mencangkok supaya jangan salah kita menangkapnya. Setelah akarnya keluar banyak, dia dipotong. Masih bersama pohon induknya enggak? Dia terpisah, ditanam di tempat yang memang disediakan. Kalau konsepnya dicangkok seperti ini, maka kalau kita dicangkokkan, kita seakan terpisah dari tanaman aslinya. Paham? Tapi kalau kata grafting, kata dicangkok, kita pahami sebagai grafting, disambung, Alkitab ini justru lebih alkitabiah. Bagaimana caranya? Kalau grafting itu tanaman yang tidak terpakai dipangkas begini, ya, dibuang, kemudian dibuat celah, dibelah ya, dibelah begini, kemudian disambungkan. Kalau tadi dikatakan zaitun liar, tanaman yang liar, bukan tanaman ini, tanaman yang lain disambungkan. Nanti kalau kotor mohon maaf mahasiswa dibersihkan sendiri ya. Jangan Pak Pangeran loh ya, saya dosa nanti. Ya. Seperti ini, dari zaitun liar ditempelkan ke zaitun yang sejati, disambungkan begini. Selotipnya, Mas. Ya. Ditempelkan begini, kemudian diikat. Ya, digigit Mas biasanya. Saya. Oke. Ini Mas, ini biasanya yang bisa begini orang tua. Biasanya begini Mas. Nah, itu. Oke. Ya. Ya. Jadi disambungkan begini, ditempelkan. Ini namanya grafting. Ya, disambungkan seperti ini supaya getah yang dari pohon bawah bisa mengalir kepada pohon yang atas. Maka dikatakan tadi getah yang banyak, ya, dikatakan pohon zaitun dengan getah yang banyak. Ya. Ya, Mas, terima kasih, Mas. Oke, terima kasih, Mas. Ya, Mas Daniel, Tuhan memberkati ya, Mas. Ya, enggak, biar di situ saja. Nah, ini yang disebut dengan, yang dimaksudkan dengan grafting dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-17 dan 18. Bahkan ayat 24 juga berkata demikian. Disambungkan. Tadi berbeda dengan dicangkokkan. Bisa membedakan? Bisa membedakan maksudnya? Maka dikatakan bahwa tanaman yang di sini ini hasil sambungan dari zaitun liar kepada zaitun sejati. Kalau itu Yesus Kristus, itu artinya kita yang belum mengenal Yesus ditempelkan di sini menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Maka kita berhak mendapatkan makanan dari pohon ini sendiri. Maka dikatakan Alkitab dengan getah yang sangat banyak. Kalau kita menangkap tentang konteks ini, tentang hal ini, mengerti arti dicangkokkan dalam konteks grafting, yaitu disambungkan, maka waktu kita merenungkan Mazmur pasal 1, kita akan mengerti. Waktu kita merenungkan pohon anggur, kita ditempelkan di pohon anggur, Yohanes 15, kita mengerti bahwa kita hidup, dihidupi dari akar pohon itu, bukan karena kita sendiri. Ya, ini pemahaman yang sederhana tetapi akan menjadi berbeda saat kita mencoba menafsirkan dengan cara yang lain. Next. Ya.
Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah disambungkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Maka mengertilah rekan-rekan yang terkasih, betapa indahnya kita dipilih dari sekian banyaknya zaitun liar. Tuhan petik kita. Ada pohon-pohon zaitun yang alami, itu bangsa Israel, di pangkasnya kita disambungkannya di situ. Itu sesuatu yang indah, yang luar biasa. Kalau kita merenungkan pilihan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Ya, ada 5P menurut saya, dan selama saya belajar di kampus, semoga saya tidak salah tentang pilihan Allah. Ya, yang pertama, pilihan Allah itu, saya setuju dengan 5 hal ini. Perusakan total natur manusia. Manusia itulah rusak total. Semua manusia telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, semua kitab yang kita pelajari semua, kitab manusia hidup di dalam dosa. Maka dikatakan perusakan total natur manusia, bukan karena manusianya diawali, tapi sudah terjadi perusakan. Ya, bukan karena dirinya. Pada dasarnya semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu akibat dari dosa. Yang kedua, pilihan Allah itu pemilihan tanpa syarat. Tidak tergantung pada kondisi manusia. Tidak tergantung dari Bapak Ibu saudara, rekan-rekan semuanya, tidak. Tapi sungguh-sungguh tergantung dari pilihan Allah, tanpa syarat. Allah memilih tanpa syarat. Siapapun yang Allah pilih, itu wewenang Allah. Begitu ya, kita pelajari begitu ya. Allah mati di kayu salib, sebentar lagi kita merayakan Paskah. Itu ditujukan bagi semua manusia, tapi pilihan yang ada Allah yang punya. Dan yang ketiga, penebusan terbatas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan Bapaknya, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebenarnya dengan terbatas. Ya, bagi yang dipilih, barang siapa yang percaya, yang tidak percaya tetap akan di dalam kebinasaan. Kita semua bersyukur enggak kira-kira kita dipilihnya? Bersyukur enggak? Saya mau bertanya, hidup rekan-rekan mahasiswa ini banyak mengeluh atau banyak bersyukur? Selama di kampus Zaitun, di antara sekian banyak dipilihnya, diambilnya, disambungkan dalam Yesus Kristus, maka konsep pilihan ini, betapa seberat apapun hidup ini, ada syukur dalam kehidupan kita. Ya. Karena Tuhan telah mencangkokkan, kata mencangkok, disambungkan di sini. Tuhan punya tujuan supaya kita bertumbuh. Tidak mungkin dibiarkan. Kalau saya orang pertanian, begitu melihat 1 bulan daunnya ini tidak bertumbuh, saya cabut, saya buang, karena udah pasti mati. Maka waktu Tuhan memilih, sungguh ayat bagian keempat, pemberian anugerah yang tidak bisa ditolak. Seakan waktu Tuhan memilih, Tuhan tidak mungkin salah. Itu sama halnya menurut saya waktu saudara percaya kepada Kristus, pada rekan-rekan mahasiswa. Ada di kampus kita tercinta ini, Tuhan juga tidak pernah salah pilih. Sudah dipilih dari sekian banyak mahasiswa yang pengen kuliah, tidak bisa kuliah. Ya. Ada jemaat-jemaat di tempat saya berkata, Pak, saya kok baru tahu firman Tuhan sekarang. Kalau tahu dulu-dulu Pak, saya masih muda, saya pasti kuliah. Loh, tidak mendapat kesempatan. Bersyukur, Tuhan tidak pernah salah pilih. Dalam keselamatan pemberian anugerah, Tuhan itu memberikan dan kita tidak punya kemampuan menolaknya. Karena Tuhan tidak pernah salah pilih. Dan yang terakhir, pilihan yang akan bertahan sampai pada akhirnya. Waktu Tuhan memilih, saya meyakini Tuhan tidak pernah salah pilih, maka sampai kesudahannya kita pribadi yang tetap percaya kepada Kristus. Amin. Sampai kapanpun dunia tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Maka ingatlah paham yang pertama, karena Allah sudah memilih kita, itu anugerah yang besar. Allah minta agar kita harus bertumbuh.
Kalau sampai kira-kira 1 tahun tanaman ini masih seperti ini, saya pasti akan cabut ini, saya buang. Saya menanam ini, menyambung ini tujuannya supaya bertumbuh, menghasilkan buah, menghasilkan bunga, sampai nanti menghasilkan buah seperti ini. Ya, ini punya Mas Daniel ya Mas, boleh dimakan Mas? Boleh dimakan kok seperti sambil nangis begitu? Enggak ya? Ini punya Mas Daniel, nanti kita kembalikan Mas Daniel. Sampai menghasilkan buah. Waktu Tuhan memilih kita, ada harapan agar kita bertumbuh di hadapan Tuhan. Sama rekan-rekan mahasiswa dan kami semua dosen-dosen ada di kampus ini, Allah ingin supaya kita tetap bertumbuh apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau ada yang kalah sebelum bertanding, ya mungkin belum memahami konsep ini. Ya, kalau misalnya ada rekan mahasiswa yang karena sesuatu hal, karena pengen keluar dari kampus kita, ingin berhenti dari studi, diizinkan Pak, tidak apa-apa Pak kalau saya. Tapi beri syarat. Ya, satu syaratnya apa? Sebelum kamu keluar, ada syarat yang harus kamu kerjakan. Apa itu Pak? Kamu belajar memegang satu gelas yang penuh air, keliling di kampus kita ini selama 7 kali. Kalau sampai ada yang tumpah 1 tetes pun, kamu berarti tidak boleh keluar. Setuju? Setuju. Wah, enak kan? Buat peraturan begitu kira-kira tidak menghukum ya Pak Dwi? Enggak ya? Setuju enggak kira-kira? Enak enggak? Enak. Loh, kenapa mau keluar? Susah, bahasa Ibrani enggak bisa, Itakut enggak bisa, Ibrani aja enggak bisa, apalagi Itakut. Gitu. Yunani nggak bisa, ini nggak bisa, belum ada kuliah bahasa Jawa lebih susah lagi. Ya, waduh Pak, nggak enak Pak, makan di sini tidak seperti di restoran. Ya jelas beda asrama sama restoran. Gitu. Di sini Pak berat, worship leader berkata, kita semua capek 1 minggu ini makan paving setiap hari. Wah, misalnya begitu. Ya, waduh Pak, iya. PR-nya Pak Dwi, PR-nya Bu Rode, PR-nya Pak Pangeran, susah-susah semua. Pak, saya mau keluar. Lebih-lebih mahasiswa, teman-teman mahasiswa Pak, egois semuanya. Kalau makan, mereka makan sendiri-sendiri. Ya mesti nggak ada yang disuap. Ya, semua makan sendiri-sendiri. Wah, mereka egois Pak. Kalau punya jajanan disimpan, nanti semua tidur, dia bangun makan sendiri. Yang ketawa pasti melakukan. Ya. Enggak ya, enggak ya. Ya. Rekan-rekan kasih Tuhan, izinkan itu, alasan apapun terserah, izinkan keliling. Ya. Karena dia bawa gelas, tidak boleh 1 tetes pun jatuh, penuh air, goyang sedikit jatuh, dia akan keliling 7 kali. 7 kali. Begitu keliling selesai, Pak Pangeran udah selesai Pak, Bu Ruda udah selesai, ini utuh itu. Ya. Terus tanya, apa yang kamu lihat? Ya air ini. Tumpah enggak? Tidak tumpah, 1 tetes pun tidak tumpah. Dicek betul. Kamu melihat temanmu yang egois enggak? Enggak Pak, karena saya konsentrasi pada gelas ini. Kamu lihat kesulitan bahasa Ibrani enggak? Enggak, saya lihat gelas ini. Kamu kesulitan masalah makan dan minum enggak di kampus ini? Enggak Pak, saya konsentrasi gelas ini. Kalau begitu kamu bagus, ya. Tetap kamu enggak boleh keluar. Wah. Saya mau bertanya, susahnya apa? Enggak Pak, saya tidak melihat susahnya. Lebih susah menjaga air ini jatuh dibandingkan saya kuliah. Kalau kita fokus, sudah datang ke sini untuk belajar, untuk kuliah, untuk mencapai sarjana S1 dengan pangkat S3. Betul enggak? Kita di sini kan S1 pangkat S3, betul enggak? Pangkatnya S3, betul. Sarjana setia. Itu kalau kuliahnya S1. Berarti begitu lulus saudara sarjana, suci dan setia. Kalau S2 pangkatnya S3 pangkat 2, suci, sarjana, setia gitu. Nah, repotnya kalau, maka saya tidak mau kuliah S3. Bukannya tidak mau, nggak bisa. Pak Pangeran S3 itu S3 pangkat 3, sarjana sekali, betul enggak? Suci sekali, betul enggak? Setia minta ampun.
Wah, itu beratnya S3, justru itu. Besok jangan S3, S4 aja langsung aja teman-teman. Ya. Tanggung jawab luar biasa. Kalau kita fokus, saya ingin selesai S1. Saya mau melayani Tuhan. Peganglah gelas itu, jangan sampai jatuh. Fokusnya adalah studi sampai selesai. Temenmu tidak baik, nggak penting. Ya. Yang lain punya jajanan, kamu tidak penting. Yang penting kenyang dan banyak makanan. Oh ya, bukan begitu. Tapi fokus. Sekalipun tugas di kampus banyak, kalau saudara fokus, kesulitan saudara akan hilang. Karena saudara fokus pada studi saudara. Hari-hari ini kalau saudara punya kesulitan, fokuslah kepada studi saudara bersama dengan Tuhan. Saudara akan terhilang itu beban-beban itu. Maka kalau ada yang mau keluar, izinkan Pak. Kasih gelas penuh, suruh keliling kampung ini Pak 7 kali Pak. Kalau netes 1, keluar. Kalau nggak netes, ya berarti kamu masih tetap ada di sini. Artinya apapun yang terjadi, jangan pernah keluar dari kampus kita sebelum diwisuda oleh beliau-beliau. Amin. Aminnya kok ragu-ragu, apa ndak ingin lulus apa ini? Amin ya. Allah memilih kita agar kita ini harus bertumbuh. Bertumbuhlah di sini. Bertumbuhlah di tempat ini. Di tempat ini tempat yang indah untuk saudara bertumbuh. Kalau saudara gesekan dengan teman-teman saudara, itu Tuhan melatih saudara untuk bertumbuh. Yang bisa melukai saudara adalah orang-orang yang paling dekat dengan saudara. Tidak mungkin Pak Jokowi melukai saudara. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Atau tiba-tiba Ahok menyakiti saudara, nggak mungkin. Iya, itu sakit dengan sendirinya, bukan disakiti, sakit dengan sendirinya, itu baper namanya. Tapi teman saudara satu kampus, satu tingkat, satu kamar, sangat mungkin melukai saudara. Tapi cara Tuhan untuk membuat saudara bertumbuh, dilukai supaya saudara bisa bertumbuh seperti ini, ditanamkan begitu indah bersama dengan Tuhan. Ya. Kalau saudara dilukai oleh rekan-rekan dosen, memang harus begitu. Wah, ini Pak dosen yang ngasih tugas banyak sekali, yang kemarin belum dikasih lagi, supaya saudara bertumbuh. Saudara ditegur Bu Rode, ditegur para dosen, Pak Dwi, bersyukurlah masih mau menegur. Daripada saudara didiamkan, pilih mana? Tahu-tahu malam-malam, tanpa sadar sudah bangun, Pak Dwi lihat, saudara jalan ke atas, matanya tertutup, senang nggak didiamkan? Kira-kira, kan ada orang yang bisa tengah malam mata tertutup tapi jalan, ada. Karena kakak saya begitu. Kakak saya perempuan, orang bisa bukain pintu orang, padahal tidur. Bisa keluar sendiri ke warung, tahu-tahu kaget di warung dia. Kalau ada mahasiswa kemudian jalan sendiri ke atas sana, tengah malam mata tertutup, kira-kira lebih senang ditegur atau dibiarkan? Dibiarkan. Iya Pak, minimal mengurangi 1 mahasiswa. Jatahnya bisa untuk saya. Bukan begitu. Pasti Tuhan menegur, mengingatkan. Lewat siapa? Lewat orang-orang di sekitar kita. Itu kasih Tuhan bagi kita. Ya. Kita bertumbuh di dalamnya. Yang kedua, mari kita lihat bersama-sama. Proses kekudusan yang Tuhan berikan itu, pada waktu kita disambungkan, ayat 17 tadi. Kita disambungkan di sini, grafting di sini. Kita akan mendapatkan air dari akar ini, pohon zaitun sejati. Waktu ditempelkan itulah kita berbicara pada position sanctification. Diselamatkan dalam konteks posisi. Waktu kita disambungkan, posisinya kita itu posisi diselamatkan. Kenapa? Kita ditempelkan pada pokok zaitun yang sejati. Pada posisinya. Maka Allah ingin supaya kita bertumbuh, karena Alkitab mengatakan di pohon itu banyak getahnya yang mengalir dalam kehidupan kita, supaya kita bertumbuh, supaya kita berkembang, supaya kita menghasilkan buah. Pada waktu bertumbuh itulah prosesnya kita paham, progressive sanctification, dalam progres kekudusan kita bersama dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita kadang sakit, kadang-kadang kita tidak kuat, tetapi terus akar pohon zaitun itu menopang kita, tidak pernah membiarkan kita, sampai pada saatnya kita disempurnakannya, menghasilkan buah, dan kita dipanggil pulang ke rumah Bapa. Perfected sanctification, kekudusan yang sempurna yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, ya senang kan kalau udah kata yang terakhir itu biasanya, waduh leganya minta ampun. Ya segera kepengin ke kamar. Ya, ayat yang mas, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan apa? Akar itu yang menopang kamu.
Jadi pada waktu kita ada di sini, kita bertumbuh berkembang. Ya, siapa tahu di antara rekan-rekan besok ada yang menjadi pimpinan STTII. Iya tahu? Ada yang fokus begitu, menjadi hamba Tuhan yang besar pelayanannya, bukan besar perutnya kayak saya, bukan, besar pelayanannya. Ya, siapa tahu menggembalakan 10.000 jemaat, kita tidak tahu, kita tidak mengerti. Ya, nggak ngerti kita. Saya tahu Mas Lanang menggembalakan 100 gereja, luar biasa. Setiap gereja jemaatnya satu, bukan? Ya. 100 gereja, luar biasa. Alkitab berkata apa? Ya, jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang aku, melainkan akar itu yang menopang kamu. Kalau kita merasa dalam pelayanan, kemudian kita hebat, kita luar biasa, tanpa tahu bahwa siapa sebenarnya yang menopang kita, itu seperti kita dicangkokkan begini. Kita hidup, tapi akar kita ini bukan akar pohon zaitun sejati, itu hidup kita sendiri. Maka saya kadang-kadang memperhatikan banyak gereja yang banyak bercerita tentang pencapaian. Ya, pencapaian. Wah, gerejaku sudah didatangi Pak Jokowi, luar biasa. Waduh, gerejaku didatangi Pak Husin Bupati, bukan salah. Wah, bangga luar biasa. Wah, gerejaku datangi Pak RT, nggak senang. Ini pasti mau diresolusi kalau Pak RT gitu. Ya. Orang seakan luar biasa. Ya. Foto dengan Pak Bupati, wah senang luar biasa. Saya yakin kita semua pengen foto dengan Tuhan Yesus. Sayang nggak bisa, ya itu persoalannya. Ya. Ada orang merasa bahwa pelayanan hebat luar biasa karena dirinya. Alkitab berkata, tidak bisa kamu bermegah. Kenapa? Karena bukan kamu yang menopang akar itu, tapi akar itu yang menopang kamu. Sehebat apapun saudara, Yesus yang menopang saudara. Jangan pernah sombong, jangan pernah merasa hebat. Nggak ada hebat-hebatnya sama sekali. Saudara berkata, saya sudah mendirikan 7 gereja Pak, 7 jemaat. Perhatikan di Alkitab, 7 jemaat pun semua dikritik oleh Tuhan. Ya, begitu. Seberapa besar gereja-gereja megah di Turki? Luar biasa. Saudara lihat gereja-gereja di masa kejayaan Turki, megah-megah luar biasa. Yang terakhir gereja apa ya Pak yang diubah menjadi masjid nih Pak? Yang di Turki yang kemarin sebelum gempa itu gereja megah di Turki. Cukup kebanggaan gereja diubah. Rata semua, nggak ada megahnya sama sekali. Karena kita mengerti, bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kita bermegah. Karena jiwa-jiwa yang Tuhan kirim, yang Tuhan selamatkan bagi kita. Amin. Maka kuatkan S3 kita, sarjana, suci dan setia, memberitakan Injil dengan baik, memenangkan jiwa dengan sungguh-sungguh hati, tanpa ragu-ragu, itu bertumbuh. Pak, saya sudah pandai mimpin pujian, itu ya bertumbuh. Ya mungkin daunnya kelipik-kelipik gitu dikit ya. Pak, saya sudah main gitar, fals-fals masih gaya-gaya begini Pak, nggak apa-apa Pak, misalnya begitu. Oh nggak masalah, itu bertumbuh juga. Tapi lebih daripada itu adalah membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Amin. Semangat. Ya. Pak, lulus STI harus berapa jiwa Pak? Wah, 12 jiwa baru bisa lulus, luar biasa. Loh kemarin Pak di Turki itu 50.000 jiwa loh Pak. Itu apa? Itu yang meninggal kena gempa, bukan diselamatkan. Jangan dicatat. Ya, 50.000 jiwa. Ya. Maka rekan-rekan dikasih Tuhan, ingatlah, selama saudara lulus menjadi mahasiswa yang terbaik, tetap ingatlah, akar itu yang menopang kamu, bukan karena kepandaianmu. Kalau besok melayani dengan pelayanan luar biasa, ingatlah, akar itu yang menopang kamu. Ya, ini karena Mas sudah mulai pegang-pegang kertas, saya takut dibuka 5 menit begitu. Ya. Bertumbuhlah oleh karena akar Yesus yang menopang kita. Ya, bagaimana caranya kita bertumbuh? Saya ingin mengingatkan bagi setiap kita. Gracia saja tidak cukup. Next. Ya, gracia itu akan lebih bagus kita start dengan notisia. Notisia itu artinya perhatian, catatan penting, kepedulian, notice, catatan penting yang kita harus punya. Jadi anugerah itu disertai
Apa itu? Setiap pesan-pesan firman Tuhan harus menjadi perhatian penting bagi kita. Alkitab sering mengatakan, pujian sering kita nyanyi, firman-Mu apa? Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Apakah berlaku bagi saudara selama ini? Apakah firman Tuhan menerangi kehidupan saudara? Apakah firman Tuhan berlalu begitu saja? Waktu Jumat yang lalu saudara mendengar khotbah, apakah masih ingat khotbahnya apa? Saya mau bertanya. Jumat yang lalu ada chapel kan? Khotbahnya tentang apa? Buka buku, buka handphone, ya toh. Buka punggungnya temen, lihatin semua. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tidak pernah notisia, mengingat kebenaran firman Tuhan untuk menuntun hidup kita. Kita tidak pernah melakukannya dengan baik. Mazmur pasal 1, mari kita buka bersama-sama sebagai ayat terakhir bagi kita. Saya bacakan bagi kita sekalian. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua dikatakan apa? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada notisia di situ. Bukan sekedar gracia, tapi ada perhatian di situ akan firman Tuhan. Maka tiga berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita telah disambungkan grafting di sini. Kita tidak bertumbuh dengan firman Tuhan, kesia-siaan, wasting time, waktu yang sia-sia, tidak berguna. Kalau saya berkata dalam pengembalaan, saya berkata berhenti, tidak usah ikut Tuhan lagi karena tidak bertumbuh. Kalau saudara di kampus ini tidak bertumbuh, sia-sia. Kampus dipakai Tuhan membekali kita dalam konsep-konsep keilahian yang luar biasa, pengenalan akan firman Tuhan sehingga kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Luar biasa. Kalau sampai kita tidak punya notisia, ketaatan kita, kesungguhan kita, perhatian kita akan firman Tuhan, kita tidak akan bertumbuh dengan baik. Ingatlah, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi di setiap apa? Firman yang keluar dari mulut Tuhan. Notisia, anugerah Tuhan berikan kepada kita, tapi kalau kita tidak pernah punya kemauan melakukan firman Tuhan, gracia et gracia only, hanya sebagai gracia saja, anugerah saja, tapi kita tidak akan bertumbuh. Saudara tidak akan kuat menghadapi tantangan hidup ini. Tanaman ini bisa kuat karena ditopang oleh firman-Nya. Yesus Kristus sang firman itu menopang kita sehingga bertumbuh di dalamnya. Maka dikatakan di dalam, mundur sedikit, Yakobus 2 ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Gracia tanpa notisia, mati. Karena kita tidak akan mengenal kebenaran itu. Kalau kita mengenal betul, kita ada di sini, position sanctification, kemudian kita mau berprogres di dalamnya, kita tidak khawatir dalam hidup ini. Kita tidak hidup dengan ketakutan, tidak dengan kekhawatiran. Kenapa? Yang menopang kita Yesus Kristus. Amin. Kesulitan kita, tahukah dia? Dia tahu bagaimana kita menempel lebih kuat pada zaitun sejati, mulut kita bertumbuh dalamnya. Ya, yang terakhir, mari mas, tetap bertumbuh dengan benar. Ada dua aspek yang kita bisa lihat. Yang pertama, tetap bertumbuh, dan yang kedua, bertumbuhlah dengan benar. Dengan sumber kepada siapa? Yesus Kristus. Jangan saudara bertumbuh dengan kekuatan saudara sendiri. Akarnya akar saudara sendiri, tidak akan kuat. Mazmur pasal 1 tidak akan berlaku, Yohanes 15 tidak akan berlaku. Tuhan memberkati setiap kita semuanya. Mari tundukkan kepala kita sejenak. Amin.